Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kami dari kelompok Trilan for Everyone ingin mempresentasikan progres keempat kita di proses data terdistribusi ini, dan anggota kami ini masih sama dengan Ahmad Fauzi Ramadan, saya sendiri Aldi Afriansyah, Paras Fadila, dan Raden Nini Prayoga. Parallel Jacobi iteration in MPI ini adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear besar dengan membagi perhitungan ke beberapa prosesor menggunakan MPI. Di sini ada contoh gambarnya yang akan penjelasan dari setiap elemen ini. Deskripsi kiri itu menyatakan bahwa parallel Jacobi iteration adalah metode numerik untuk menyelesaikan sistem yang sangat besar. Kemudian komputasi ini dibagi ke beberapa prosesor menggunakan MPI agar dapat dijalankan secara paralel. Nah, untuk yang kedua di diagram kiri, origin proses group ke target proses, terdapat proses asal, origin proses group 0, 1, 2, dan 3, yang masing-masing memiliki data lokal. Nah, masing-masing untuk proses ini tuh mengirimkan data ke proses target, yaitu proses keempat, menggunakan MPI put melalui RMA. Data yang dikirim akan masuk ke dalam jendela target yang menyimpan nilainya yang digunakan dalam iterasi Jacobi berikutnya. Nah, untuk diagram kanan, alur waktunya itu menjelaskan bagaimana proses communication terjadi antara proses asal dan proses target. Jadi, pada gambar ini menggambarkan bagaimana data dari beberapa proses dikirim ke satu proses secara efisien menggunakan remote memory dan MPI. Ini merupakan pendekatan yang penting dalam komputasi paralel untuk mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi untuk menyelesaikan sistem numerik yang skalanya itu besar. Prinsip dasar iterasi Jacob ini ada proses iterasi dan ada kriteria konvergensi. Setiap elemen ini diperbarui berdasarkan nilai elemen lainnya dari iterasi sebelumnya tanpa memodifikasi nilai, baik itu secara langsung ataupun sama. Untuk kriteria konvergensi, metode ini juga dikonvergen jika matriks A adalah dominan secara diagonal atau matriks A adalah positif definite. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Faras Fadila. Oke, selanjutnya ada mengapa menggunakan iterasi Jacob secara paralel. Independensi perhitungan. Dalam iterasi Jacobi, perhitungan setiap elemen solusi tidak bergantung pada elemen lain dalam iterasi yang sama. Hal ini memungkinkan kita untuk menghitung beberapa elemen secara bersamaan atau paralel, sehingga mempercepat proses komputasi. Yang kedua, ada penerapan pada komputer multicore. Dengan memanfaatkan komputer yang memiliki banyak inti prosesor atau multicore, atau bahkan klaster komputer, kita dapat menjalankan perhitungan secara paralel untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan iterasi Jacobi paralel. Yang pertama, kita mulai dari keuntungan. Yang pertama itu ada skalabilitas, dapat ditingkatkan untuk memanfaatkan lebih banyak prosesor atau komputer sehingga cocok untuk sistem besar. Yang kedua itu ada kesederhanaan implementasi. Algoritma Jacobi relatif mudah dipahami dan diimplementasikan dalam bentuk paralel. Selanjutnya ada kekurangannya, konvergensi lambat. Metode Jacobi bisa memerlukan banyak iterasi untuk mencapai solusi yang diinginkan, terutama jika matriks A tidak dominan secara diagonal. Selanjutnya ada overhead komunikasi. Dalam implementasi paralel, terutama dengan MPI, komunikasi antar prosesor dapat menjadi bottleneck jika tidak diatur dengan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yoga. Selanjutnya adalah cara kerja paralel Jacobi dalam MPI. Yang pertama itu adalah inisialisasi MPI, yang kedua ada pembagian data, kemudian adalah melakukan iterasi Jacobi, yaitu perhitungan lokal. Yang keempat ada komunikasi antar proses, dan yang kelima ada penghentian iterasi dan pengambilan hasil. Selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan iterasi Jacobi paralel? Yang pertama itu ada menggunakan OpenMP, yang dimana OpenMP ini merupakan sebuah tools yang bisa digunakan untuk menambahkan instruksi sederhana pada kode program, agar bagian-bagian tertentu bisa dijalankan secara paralel menggunakan beberapa core prosesor. Dalam metode iterasi Jacobi, kita bisa menambahkan direktif OpenMP di bagian loop perhitungannya.
Dengan cara ini, proses komputasi bisa dibagi ke beberapa thread sehingga lebih cepat karena dikerjakan secara bersamaan. Selanjutnya ada menggunakan MPI. MPI atau Message Passing Interface adalah standar komunikasi yang biasa dipakai untuk menjalankan program di belakang komputer yang saling terhubung dalam satu jaringan. Dengan menggunakan MPI, kita bisa membagi data seperti matriks dan vektor masing-masing komputer. Setelah itu, setiap komputer melakukan perhitungannya sendiri, lalu hasilnya digabungkan untuk mendapatkan output akhir. Ini sangat membantu untuk mempercepat proses data yang diolah cukup besar. Oke, selanjutnya akan didemokan oleh teman kami Ahmad Fauzi Ramadan. Pada Ahmad Fauzi Ramadan dipersilakan. Kita di sini bakal masuk ke lingkungan A dulu. Di sini SSA user 11, terus ini user 11 dulu. Oke, di sini ada shop. Oke, di sini file codingan kita di sini bernama jacobi_mpi.c ya. Di sini cara compiler begini min o, terus nama filenya misalnya Jacobi aja. Terus baru nama filenya. Nah, di sini bakal ada file yang sudah dikompil, ini codingan yang sudah dikompil. Cara ngerunnya tuh mpi run. Terus kita kasih jumlah proses yang bakal diberikan. Misalnya kita kasih 1, terus kita nama filenya. Habis itu jumlah proses yang bakal dijalankan. Misalkan kalau di Word kan ada 128, 256, 512, 1024 sama 2048. Di sini kita taruh misalnya 128. Di sini bisa dilihat di paling atas ada total proses yang tadi kita taruh np1. Terus di akhir ada besar matriksnya 128 yang kalau di Word itu n ya. Nah, di sini ada waktu komputasi ditulis dengan X. Di sini ada waktu komunikasi dengan Y. Jadi misalnya jumlah metrik waktu komputasi dan waktu komunikasi bisa beragam tergantung dengan jumlah prosesornya berapa, jumlah besar matriks yang akan jalankan berapa. Misalnya kita taruh 2. Di sini dia berkurang waktunya lebih cepat daripada yang menggunakan total proses 1. Oke, coba kita taruh lagi 1, tapi misalnya kita paling gede 2048. Di sini prosesnya lama karena dia cuma pakai satu prosesor menjalankan 2048 besar matriksnya 2048. Jadi di sini bisa dilihat waktu komputasinya 11 detik. Oke. Coba kita sama besarnya tapi MP-nya beda. Di sini pasti berkurang. Oke, di sini cuma memerlukan waktu 3 detik ya, itu lebih cepat dari 11. Oke, tapi di sini kan kita berada di lingkungan A, jadi kita nggak bisa menggunakan prosesor lebih dari 4. Misalnya kita taruh 8, nggak bakal bisa. Nah, di sini kita exit, kita masuk ke lingkungan B yang mempunyai banyak core. Oke. Oke. Di sini udah ada kompilernya tadi ya, udah tahu cara kompilnya. Jadi kita jalanin aja langsung mpi run. MP-nya karena di sini bisa lebih dari 4, kita taruh dulu 8. Jacobi MPI terus misalnya 512. Oke, di sini bisa dilihat kita bisa menjalankan menjalankan programnya menggunakan prosesor yang lebih dari 4, lebih banyak dari sebelumnya. Oke, coba kita taruh 16. Dia bakal jalan lebih cepat. Oke, benar. Bisa dilihat waktu komputasinya sangat berbeda sama yang di atasnya. Sama, coba kita taruh 32. Di sini waktu komunikasinya lebih besar karena waktu komunikasi antara core-nya lebih banyak, jadi membutuhkan lebih banyak. Oke. Itu saja dari saya demonya. Oke. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari
dari topik ini. Jadi ketika program menggunakan MPI untuk menjalankan metode Jacobi secara paralel, matriks dibagi ke setiap proses berdasarkan jumlah baris, sehingga masing-masing proses MPI mengerjakan sebagian dari solusi pengukuran kerja. Setelah iterasi selesai, hanya dengan rank yang mencetak hasil. Jadi ada total proses, ada besar matriks, ada waktu komputasi, ada waktu komunikasi yang tadi yang tadi di demo. Yang total proses jumlah core yang digunakan, besar matriks, ukuran matriks yang tadi N yang di akhir yang 128, 512, 256, 512, 1024 sama 2048. Waktu komputasi, waktu yang dihabiskan untuk menghitungkan tambah komunikasi. Kalau waktu komunikasi, waktu yang dihabiskan untuk komunikasi antar proses. Kalau iterasi berhenti ketika selisih antara solusi iterasi saat ini dan sebelumnya lebih kecil dari toleransi atau telah mencapai maksimum iterasi yang tadi taruh di akhir. Oke, hambatan kami saat mengerjakan topik ini, yang pertama ada waktu pengerjaan, yang kedua ada jika jumlah node bertambah, latensi komunikasi meningkat sehingga performa bisa menurun. Yang ketiga, multicore harus dioptimalkan. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Itulah yang dapat kami lakukan dari progres keempat kami dari kelompok Trilan for Everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.